Halo, apa kabar pemirsa? Pesan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Salah satunya tim reviewer Kemenpora kunjungi UNESA. Terkait persiapan UNESA menjadi sentra pembinaan olahraga atlet muda potensial pada Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. UNESA terima kunjungan dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kediri secara luring di auditorium lantai 11 gedung Rektorat UNESA. Acara ini bertujuan guna mengenal UNESA lebih dekat dan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dalam rangka studi kenal alam dan lingkungan atau SKL, Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kediri kunjungi kampus UNESA untuk mengenal lebih dekat terkait fakultas dan program studi apa saja yang dimiliki oleh UNESA. Acara ini diikuti oleh sebanyak 60 guru dan 340 siswa kelas 11 yang semester depan akan naik ke kelas 12. Dr. Sukarmin MPD selaku Ketua Admisi UNESA secara langsung menyambut dan mengapresiasi dengan baik langkah MAN 2 Kediri membawa murid kelas 11 mengunjungi UNESA. Sehingga mereka punya banyak waktu untuk mempersiapkan mental dan kemampuan para siswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Di UNESA ini, anak-anak ini kebetulan kelas 11 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan anak-anak itu ingin mengenal betul dari UNESA. Program-program apa yang dimiliki oleh UNESA, keunggulannya apa. Nah, ini anak-anak ingin tahu. Setelah mengenal UNESA, harapannya anak-anak akan banyak yang masuk ke sini. Ini kebetulan saya sendiri selaku kepala madrasah ini dulunya lulusan UNESA. Selanjutnya, Vinda Maya Setianingrum SOSMA selaku kepala UPT Humas UNESA memaparkan selayang pandang tentang UNESA. Dalam paparannya, Vinda Maya Setianingrum mengenalkan seluruh fakultas dan program studi yang ada di UNESA, serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh UNESA. Pada sesi tanya jawab, para siswa dan guru terlihat antusias ingin mengetahui lebih dekat tentang UNESA. Mereka menanyakan seputar prasyarat yang dibutuhkan untuk masuk melalui jalur SNMPTN dan prestasi di UNESA. Menjawab antusiasme siswa MAN 2 Kediri untuk mengenal UNESA lebih dekat, Dr. Sukarmin MPD membagikan beberapa tips dan trik agar dapat lolos seleksi masuk dari berbagai jalur yang dibuka oleh UNESA. Yang pertama, jalur senam PTN ya. Apa yang harus disiapkan siswa ya, yang antara lain dia harus rapotnya harus bagus ya, kemudian kualifikasi sekolah harus bagus. Alhamdulillah tadi sudah akreditasi A dengan nilai yang tinggi 94 ya. Kemudian siswa juga harus mempersiapkan sertifikat ya, perlombaan yang sesuai dengan jurusan yang akan dipilih. Kemudian juga kami tadi menjelaskan jalur yang kedua. Jalur kedua itu adalah UTBK. Nah, UTBK itu kelulusannya murni ditentukan oleh hasil tes. Nah, sehingga tadi kami jelaskan ya, harus mempersiapkan dari sekarang apakah ingin jalur yang Soshum atau Saintek, dan pelajarilah materi-materi yang akan diujikan. Kemudian yang ketiga juga kami menjelaskan jalur mandiri yang ada di UNESA. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, kita punya jalur non-tes UTBK, kemudian jalur prestasi, jalur disabilitas, dan jalur TMUBK. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan mampu memupuk minat para siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58 dan persiapan UNESA menuju PTNBH, Bidang 1 Akademik UNESA gelar diskusi bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Airlangga dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Diskusi ini dilakukan guna menggali best practices kebijakan bidang akademik di 2 perguruan tinggi yang sudah PTNBH tersebut. Menjadi lebih terstruktur, lebih komprehensif sejak
Kegiatan yang juga digelar sebagai rangkaian Disnatalis UNESA ke-58 ini merupakan langkah bidang 1 UNESA untuk menghasilkan kebijakan terbaik ketika nanti UNESA menjadi kampus PTNBH. Pada diskusi webinar yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh seluruh pimpinan selingkung UNESA dengan turut mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto DEA DRH, dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Didi Sukyadi MA, sebagai narasumber webinar. Ini kan semacam studi banding ya, tetapi kita tidak perlu ke sana. Ya, kita menghadirkan mereka secara online ini untuk mendengarkan best practices yang terjadi di UNER sebagai perguruan tinggi berbadan hukum yang senior dan perguruan tinggi umum ya. Satunya adalah UPI, adalah perguruan tinggi yang basisnya sama dengan UNESA LPTK. Jadi kita mau belajar, mereka sudah mengimplementasikan. Khususnya kami akan belajar bagaimana mengelola kebijakan akademis, itu yang nah ini nanti untuk membuat desain besar bagaimana kebijakan akademik itu untuk UNESA ke depan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Setelah adanya diskusi ini, UNESA akan siapkan peraturan rektor sebagai dasar kebijakan sesuai tuntutan yang ada di peraturan pemerintah terkait UNESA menjadi PTNBH. UNESA juga berencana melakukan studi banding ke perguruan tinggi swasta yang memiliki reputasi unggul untuk menggali informasi kebijakan akademik guna menciptakan kebijakan terbaik yang lebih fleksibel bagi sivitas akademika dan mahasiswa UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Tim reviewer Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora lakukan visitasi ke Universitas Negeri Surabaya. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut rencana implementasi UNESA sebagai sentra pembinaan olahraga atlet muda potensial. Tindak lanjut rencana jadikan Universitas Negeri Surabaya sebagai sentra pembinaan olahraga atlet potensial dalam Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora lakukan visitasi ke UNESA. Kegiatan yang berlangsung di UNESA Lidah Wetan ini dihadiri oleh Rektor UNESA, Tim review Kemenpora, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dispora Kota Surabaya, serta Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Olahraga bersama para dosen. Adapun kunjungan ini bertujuan untuk konfirmasi kondisi sarana prasarana, akomodasi, serta jenis cabang olahraga yang akan difokuskan di UNESA, sehingga nantinya siap menyambut calon atlet untuk berlatih di UNESA. Kunjungan visitasi hari ini adalah merupakan satu kunjungan yang merupakan rangkaian dari kunjungan ke beberapa perguruan tinggi yang akan ditempati untuk sentra olahraga. Di dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu akan ada 10, tapi sementara ini dilakukan sementara 4 sentra terlebih dulu, yaitu dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, untuk mencoba menjajaki cabang-cabang olahraga apa, fasilitas apa yang bisa untuk menerima atlet-atlet yang akan di-hire, yang mereka akan masuk pada awal bulan Juli. Titik lokasi visitasi tim review meliputi asrama mahasiswa, laboratorium keolahragaan yang terdiri dari laboratorium tenis, gorbima, laboratorium futsal, gelanggang pemuda, laboratorium bola basket, laboratorium anti-doping, Achilles Sport Science and Fitness Center atau SSFC, laboratorium atletik, dan laboratorium renang. Tak hanya fasilitas keolahragaan, tim review juga kunjungi beberapa lokasi yang menunjang masa pelatihan atlet muda potensial seperti Lab School UNESA, Lab Merdeka Belajar, Gor Nusantara, dan lapangan TOR. Kunjungan diakhiri di auditorium lantai 11 Rektorat UNESA guna tindak lanjut perihal rincian teknis Desain Besar Olahraga Nasional di Universitas Negeri Surabaya yang rencananya dimulai pada 27 Juli 2022. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Kalau biasanya laboratorium identik dengan ruangan penuh alat penelitian, lain halnya dengan salah satu laboratorium yang dimiliki UNESA. Ya, Laboratorium Merdeka Belajar namanya. Seperti apa suasana dan kondisi lab ini? Berikut kami hadirkan informasinya dalam Citizen Journalism.
UNESA merupakan perguruan tinggi yang memiliki dua lokasi kampus yang berbeda, yakni Lidah Wetan dan Ketintang. Apabila berkunjung ke kampus UNESA Lidah Wetan, tepatnya di depan Fakultas Ilmu Pendidikan, kita akan menemukan hal yang baru dan unik, yakni Laboratorium Merdeka Belajar. Bagaimana kondisinya? Kami hadirkan dalam Citizen Journalism berikut. Berbeda dengan lab pada umumnya, Lab Merdeka Universitas Negeri Surabaya merupakan laboratorium terbuka yang dapat digunakan sebagai wahana belajar. Wujud implementasi dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terdapat gazebo dan tempat duduk untuk mahasiswa UNESA dan orang umum yang ingin santai mengerjakan tugas atau refreshing dari kebosanan mahasiswa yang selalu belajar di dalam kelas. Selain jadi wahana refreshing, Lab Merdeka memiliki arena sport zone atau zona bugar. Mulai dari jogging track, kalistenik, dan outdoor gym. Cocok sekali untuk mahasiswa maupun masyarakat sekitar kampus untuk melakukan hobi berolahraganya. Selain itu, menariknya lagi, melalui Lab Merdeka Universitas Negeri Surabaya, wujudkan nuansa hutan di hiruk-pikuk kota Surabaya dengan sarana edukasi konservasi yang berisikan aneka satwa, kolam ikan, hamparan rumput, serta berbagai tanaman buah tropis. Taman Merdeka Belajar ini dibuka setiap hari, kapan saja kalian ingin berkunjung. Tentunya gratis loh kece people, menarik untuk dikunjungi bukan? Dari Surabaya, Gracia Nuzula Ramadan melaporkan untuk Citizen Journalism. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Milena Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.